Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, sebuah tangan mengarah di belakang tubuh Lei Qian dan menekan punggungnya, secara paksa menerima setiap beat dari kekuatan tanpa batas yang masuk ke tubuhnya. Lei Qian memutar kepalanya, dan menatap Yuan Chang yang muncul di belakangnya. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, ekspresinya jelek ketika dia berbicara, bocah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah berada di tahap 8 Yuan Nirvana, ucap Lei Qian. Yuan Chang menjawab dengan nada acuh tak acuh. Dia telah mempelajari tubuh seni bela diri yang sangat sombong, maka tubuh fisiknya sangat kuat. Dari kelihatannya, sepertinya dia juga mengalami peningkatan dalam aspek itu, balas Yuan Chang. Aku hanya ceroboh sebelumnya, Lei Qian berkata sambil mengepalkan giginya. Kamu bukan lawannya, jawab Yuan Chang acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit Lei Qian berubah. Meskipun keengganan memenuhi matanya, dia tidak membantah pada akhirnya. Dia tidak menahan sama sekali selama serangan sebelumnya, namun dia masih terluka oleh pukulan Lindong. Dari sini dia bisa melihat, bahwa Lindong tidak sedikit pun lebih rendah darinya. Bajingan itu, gumam Lei Qian, kesuraman memenuhi mata Lei Qian saat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ketika ia pertama kali bertemu Lindong di unik Devil Regent, Lindong mengandalkan trik murah untuk menarik jepitan rambut dengan cepat dari tangannya. Namun dalam rentang waktu 2 bulan, kekuatan Lindong terus meningkat hingga sedemikian rupa, sehingga telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dia tangani, pikir Lei Qian. Apa rencananya sekarang? Tanya Ling Zhen. Saat ini, Ling Zhen juga turun dari udara. Dia menatap Lindong sebelum bertanya pada Yuan Chang. Aku yang akan berurusan dengannya secara pribadi, jawab Yuan Chang. Yuan Chang secara perlahan berjalan maju. Tatapannya terfokus pada Lindong. Segera setelah itu, senyum penuh dengan aura pembunuh muncul di wajahnya. Aku akan memberitahunya, bahwa harus ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi penyelamat, ucap Yuan Chang. Oh, apakah kamu yakin, memutuskan secara pribadi mengambil tindakan? Tanya Ling Zhen sambil mengangkat alisnya, sebelum melihat Lindong dengan geli. Tidak perlu mempertanyakan kekuatan Yuan Chang. Bahkan orang sekuat Chen Gui telah kalah. Apalagi Lindong, balas Lei Qian. Meskipun telah dikatakan, bahwa kecakapan tempur Lindong jauh lebih unggul dari permukaannya, bisakah dia lebih kuat dari Chen Gui? Pikir Ling Zhen. Berdesir, semua mata di daerah itu langsung memusatkan perhatiannya pada Yuan Chang, saat ia mulai berjalan ke depan. Selanjutnya, tatapan beberapa orang berubah. Dari kelihatannya, Yuan Chang akhirnya akan bergerak. Setelah melihat tindakan ini, moral para murid gerbang Yuan agak pulih. Kilau memancar muncul dalam tatapan mereka sekali lagi, saat mereka menatap Lindong. Tampaknya mereka juga sangat percaya diri pada Yuan Chang. Berdesir, di saat Yuan Chang berjalan ke depan, suara angin terdengar dari langit yang jauh. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan melihat sesosok yang cantik berpakaian putih, terbang sambil berdiri di atas teratai hijau. Itu Ling Qingzu. Sebagai seseorang yang reputasinya tidak sedikit lebih lemah dari Yuan Chang di wilayah Suan Timur, penampilan Ling Qingzu segera menarik beberapa tatapan. Bahkan langkah kaki Yuan Chang berhenti. Tingkat perhatian ini bukan hanya karena penampilannya yang cantik. Kekuatannya juga ada pada level yang bahkan Yuan Chang sendiri tidak bisa mengabaikannya. Keduanya berada pada tahap awal kehidupan mendalam, dan ini cukup baginya untuk berdiri di antara elit generasi muda dari wilayah Suan Timur. Ling Qingzu sudah terbiasa berada di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan. Mata jernihnya menyapu medan berbatu yang berbau darah, sebelum bertumpu pada tubuh pemuda yang penuh dengan aura brutal. Ekspresi komplikasi melintas melewati matanya, ketika dia melihat bahwa situasinya telah berubah menjadi sangat buruk. Sampai saat ini, sudah terlihat dengan jelas, bahwa tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk mediasi di antara keduanya. Pertarungan ini tidak bisa dihindari, pikir Ling Qingzu. Hahaha, Qingzu, aku sudah mendengar dari saudara Wukun, bahwa kamu memiliki hal-hal yang harus dikerjakan di wilayah iblis unik. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya, aku bisa membantu kamu, ucap Yuan Chang sambil menatap Ling Qingzu, senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh.
Terima kasih banyak kepada kakak senior Yuan Chang atas perhatian kamu. Masalah Qingzu telah diselesaikan. Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu menjawab dengan senyum tipis. Bagus kalau begitu, tolong izinkan aku untuk berurusan dengan masalah ini di sini terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pembicaraan kami. Yuan Chang dapat menemukan keterasingan dan kesopanan dari kata-katanya, lalu dia mengernyit sedikit, dia masih tersenyum dan membalasnya. Ling Qingzu tidak menjawab lagi. Dia menatap Lindong, yang belum mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia nampak ragu sedikit, bibirnya bergerak sedikit ketika suara lembut dan samar yang dibungkus oleh Yuan Power, berdering di telinga Lindong. Kamu harus berhati-hati. Yuan Chang tidak mudah untuk dihadapi, ucap Ling Qingzu. Ketika dia mendengar suara berdering di telinganya, beberapa emosi akhirnya muncul di wajah Lindong yang tanpa emosi. Dia melihat Ling Qingzu melayang di udara, dan samar-samar menganggukkan kepalanya. Melihat jawabannya, Ling Qingzu tidak mengatakan apapun. Teratai hijau berubah menjadi sinar hijau, membawanya ke gunung di mana para murid 9 surga agung kemurnian Palace berada, lalu turun di atasnya. Dari aura brutal yang terpancarkan dari seluruh tubuh Lindong, dia bisa menebak bahwa Sekte Dao telah menderita kerugian yang cukup parah karena kelakuan Gerbang Yuan. Mengingat karakter Lindong, itu sudah jelas bahwa dia tidak akan menganggap enteng masalah ini. Karena itu, pertempuran hebat tidak bisa dihindari. Namun dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Dari sudut pandang pribadinya, dia cenderung ke arah Lindong. Meskipun hubungan rumit antara mereka berdua membuat kepalanya pusing, itu masih jauh lebih baik daripada hubungan antara dia dan Yuan Chang. Namun di dunia ini sudah dengan jelas, bahwa seseorang tidak dapat mengambil pertimbangan hanya dari satu sisi. Dia adalah murid dari 9 surga tertinggi kemurnian istana, dan masalah ini bukan konflik pribadi antara Lindong dan Yuan Chang semata, itu juga menyangkut hubungan antara dua sekte super yang kuat. Jika dia ikut campur, itu akan melibatkan istana kesucian tertinggi 9 surga, dan hanya akan membuat masalah ini jauh lebih rumit. Karena itu, dia dengan susah payah tidak dapat mengganggunya, pikir Ling Qingzu. Yuan Chang memandang Ling Qingzu yang telah turun di puncak gunung, sebelum pandangan suram melintas melewati matanya. Meskipun kata-kata yang Ling Qingzu katakan kepada Lindong dilindungi oleh Yuan Power, Yuan Chang bisa merasakan fluktuasi yang diciptakan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Ling Qingzu kepada Lindong, jelas dari komunikasi ini, bahwa tampaknya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Selain itu, hubungan ini mungkin tidak sederhana, karena Yuan Chang belum pernah melihat Ling Qingzu seperti ini dengan seorang pria sebelumnya. Yuan Chang menarik napas dalam-dalam, lalu menekan gejolak dan niat membunuh yang brutal di dalam hatinya, yang telah bangkit dari kecemburuan, dia memutar kepalanya, matanya berubah seram saat menatap Lindong. Kamu terus memberiku alasan baru untuk membunuhmu, ucap Yuan Chang. Lindong tampak tersenyum ketika dia menjawab, kamu beruntung sekali, aku sudah memiliki niat seperti itu sejak awal, jawab Lindong. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Yuan Chang, sebelum tatapannya tiba-tiba menjadi beku. Yuan Power yang menutupi langit tiba-tiba menggenang dan meletus dari tubuhnya. Kekuatan Yuan melesat di langit seperti gelombang yang mengamuk saat melonjak dan bergolak. Yuan Power milik Yuan Chang jelas sangat tangguh dan kuat. Karena dia berada pada tahap awal kehidupan mendalam, tubuhnya sudah mulai memproduksi kehidupan Qi. Ketika kehidupan Qi berasimilasi ke dalam Yuan Power itu, lalu tumbuh tanpa akhir, dan jumlah yang dihasilkan hanyalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di bawah tahap kehidupan yang mendalam. Yuan Chang perlahan melayang di udara saat Yuan Power yang tak terbatas berkumpul di belakangnya seperti lautan. Menatap Lindong dari atas, penampilannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia. Dengan tawa yang menyeramkan, dia berkata, kamu akan bertarung dengan apa? Tanya Yuan Chang. Saat tawanya terdengar, mata Yuan Chang langsung menjadi gelap. Dengan mengepalkan tinjunya, telapak tangan dengan marah mengarah ke Lindong. Bang! Saat telapak tangan turun, kekuatan Yuan yang menghancurkan langit seketika melolong dan menjerit, langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa bercahaya, yang turun dengan marah ke arah Lindong dengan cara yang mengguncang bumi. Mengangkat kepalanya, Lindong menatap telapak tangan raksasa bercahaya yang melesat ke arahnya. Dengan mengepalkan tinjunya, sebuah kuali merah muncul dalam sekejap, kuali ini dengan cepat meningkat dalam ukuran lebih besar, membawa cahaya merah yang menodai langit dengan itu, saat berbenturan langsung dengan telapak tangan yang bersinar. Bang! Fluktuasi keras dan liar membentang di langit ketika telapak tangan yang bercahaya itu pecah dan meledak. Kuali merah terbang ke belakang dan melayang di atas kepala Lindong. Tatapan Yuan Chang sedingin es saat dia menatapnya. Gelombang fluktuasi kuat dan hawa panas terus memancar keluar dari Burning Sky Cauldron. Kuali itu benar-benar mendarat di tanganmu, ucap Yuan Chang.
Yuan Chang menatap kuali merah mengapung di atas Lindong, dan tatapannya langsung berubah suram dan menyeramkan. Adapun Lei Qian dan Ling Zhen, ekspresi mereka juga berubah. Mereka tidak pernah berharap bahwa objek yang telah mereka habiskan begitu banyak upaya untuk mencarinya, secara tak terduga berakhir di tangan Lindong. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melawan aku dengan mengandalkan harta Yuan murni itu? Tingkat kekuatan aku berada di tahap awal kehidupan yang mendalam, menggunakan Yuan Power saja, itu sudah bisa melelahkan kamu sampai mati. Ucap Yuan Chang. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Yuan Chang. Kekuatan tahap awal kehidupan mendalam, menganugerahkannya Yuan Power yang jauh melebihi Yuan Power yang dipancarkan Lindong. Meskipun dia memiliki harta Yuan murni, Lindong masih bukan lawannya. Kekuatan Yuan kamu lebih berlimpah daripada milikku, itu mungkin bukan masalahnya, balas Lindong. Namun sebagai tanggapan terhadap senyum dingin Yuan Chang, Lindong mengangkat kepalanya ketika tatapan sedingin es melintas di wajahnya. Tangannya tiba-tiba membentuk satu set segel tangan misterius, sebelum menekan telapak tangannya di tanah. Bang-bang, saat Lindong menekankan telapak tangannya ke tanah, fluktuasi yang sangat aneh mulai menyebar di tanah. Detik berikutnya, orang-orang memperhatikan bahwa bumi mulai berubah menjadi sunyi dan tandus, dalam kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di bawah kehancuran ini, gelombang energi yang menakutkan mulai menyatu dari segala arah, sebelum sepenuhnya mengalir ke tubuh Lindong. Ini adalah, gumam Yuan Chang. Yuan Chang menyaksikan pemandangan di depannya saat matanya tiba-tiba berkontraksi. Tulisan suci kesunyian besar, gumam Yuan Chang. Gemuruh. Bumi yang luas mulai memancarkan getaran kecil namun cepat. Gelombang demi gelombang fluktuasi mulai secara liar memancar dari tubuh Lindong, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika fluktuasi itu menyebar, seluruh bentangan bumi mulai menjadi sunyi dan tandus pada tingkat yang menakjubkan. Puncak gunung yang semula hijau sekarang dengan cepat berubah layu dan kuning, sementara aura sunyi secara bertahap memancar keluar. Di saat tanah berubah tandus, gelombang energi yang tak terbatas seperti samudera pun tercurahkan dari bumi. Akhirnya mereka bertemu di sumber kehancuran, yaitu tubuh Lindong, seperti gelombang pasang. Ini adalah tulisan suci kesunyian besar Dao Sekte Ya, ucap para penonton. Melihat transformasi tanah yang tiba-tiba, teriakan alarm mulai berdering dari lingkungan sekitar. Beberapa orang dapat merasakan transformasi yang terjadi pada tanah. Selain itu, mereka juga bisa merasakan energi tak terbatas yang melonjak seperti banjir di dalam bumi melalui kaki mereka. Aku tidak akan pernah membayangkan, bahwa Lindong akan benar-benar berhasil menguasai tulisan suci kesunyian besar, ucap Wu Kun. Mata Wu Kun menjadi suram ketika dia melihat ke arah sosok dalam kehancuran. Suaranya dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Tentu saja, adegan ini bukan hanya Wu Kun saja yang terkejut. Bahkan mata Ling Qingzu yang berdiri di sampingnya, mengeras sesaat. The Great Desolation Scripture agak terkenal di antara sekte super lainnya. Saat itu, jenius iblis Zhou Tong juga telah mempelajari seni bela diri ini, memungkinkannya untuk mencapai puncak generasi muda di wilayah Suan Timur. Ketika dia masuk ke gerbang Yuan pada akhirnya, dia telah mengubah tanah dalam radius 1000 mil, menjadi tanah yang benar-benar tandus dan terpencil. Dengan kekuatan tanah yang tak terbatas, dia membunuh 3 tetua besar dengan marah. Ketiga tetua itu, adalah monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian misterius. Meskipun Lindong saat ini tidak dapat mencapai level Zhou Tong, Great Desolation Scripture yang ditampilkan olehnya jelas tidak lemah. Tidak heran dia begitu percaya diri menghadapi Yuan Chang. Dia benar-benar memiliki kartu as tersembunyi di lengan bajunya, ucap para penonton. Di daerah gerbang Yuan, beberapa murid telah mengidentifikasi seni bela diri yang menakutkan dapat membuat ekspresi mereka berubah. Sekaligus, rasa takut muncul di kedalaman mata mereka. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa dia benar-benar akan berhasil mempelajari seni bela diri itu. Pada saat ini, wajah Ling Zhen secara bertahap menjadi suram ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, tidak ada orang lain selain Zhou Tong yang berhasil mempelajarinya. Bagaimana bisa orang itu melakukannya? Ucap Lei Qian. Pandangan yang tak terbayangkan muncul di mata Lei Qian. Tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Lindong berhasil memahami Great Desolation Scripture, dia masih jauh dari level Zhou Tong. Selain itu, masih ada emblem roh di dalam tubuh bos. Tidak peduli berapa banyak bocah itu melompat hari ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian. Ucap Ling Zhen sambil tertawa dingin. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi, jawab Lei Qian saat niat membunuh melintas di matanya. Lindong saat ini telah menunjukkan potensi yang agak menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan Yuan Chang mungkin tidak lagi bisa menekannya setelah beberapa tahun.
Selain itu, bisakah ada yang menjamin bahwa orang ini tidak akan menjadi Zhou Tong berikutnya? Dia tidak bisa dibiarkan hidup, gumam Ling Zeng saat matanya sedikit menyipit. Bang! Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tanah bergetar untuk waktu yang singkat, akhirnya secara bertahap mulai berhenti. Pada saat ini, bumi dalam radius 100 mil sudah berubah sepenuhnya menjadi tandus. Aura barbar yang sepi merasuki udara, menginfeksi pikiran orang-orang, menyebabkan sirkulasi Yuan Power di tubuh mereka menjadi lamban. Aura tandus yang aneh. Beberapa orang yang merasakan perubahan, dan langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka buru-buru mengedarkan kekuatan Yuan mereka mencoba untuk membatasi aura sunyi yang meresapi area di luar tubuh mereka. Yuan Chang melangkah ke langit dan menatap pemuda yang berdiri di tanah, dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia bisa merasakan energi tak terbatas dan kuat, yang mengalir keluar dari tanah sebelum benar-benar mengalir ke tubuh Lindong. Ini adalah aspek sombong dan kejam dari tulisan suci kesunyian besar. Itu bisa secara langsung menyerap kekuatan hidup dan energi tanah, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat digunakan oleh praktisi untuk sementara waktu. Meskipun sebagian besar seni bela diri surgawi mampu meminjam energi negeri itu, sudah jelas bahwa tulisan suci kesunyian besar itu sombong tanpa batas. Di masa lalu, Zhou Tong menggunakannya untuk mengukir nama besar untuk dirinya sendiri di wilayah Suan Timur. Aku benar-benar meremehkanmu, ucap Yuan Chang. Yuan Chang perlahan mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara yang dalam. Jenuh dengan niat dingin, itu bergema melintasi langit. Meskipun Great Desolation Scripture dapat menyerap kekuatan kesunyian untuk memperkuat diri sendiri, itu sangat menuntut tubuh fisik seseorang. Bahkan Zhou Tong tidak berani menggunakannya dengan santai. Apakah kamu tidak takut menghancurkan diri sendiri sampai mati, ucap Yuan Chang. Sudah jelas, bahwa Yuan Chang memiliki cukup banyak pemahaman tentang tulisan suci kesunyian besar. Seni bela diri ini pasti kuat, namun jika tubuh fisik pengguna belum mencapai tingkat ketangguhan tertentu, dan secara paksa menyerap energi tak terbatas ke dalam tubuh seseorang, itu malah akan menyebabkan kematian seseorang. Meskipun Yuan Chang tahu bahwa Lindong telah mempelajari tubuh tempering seni bela diri yang kuat, dia tidak percaya bahwa Lindong bisa dibandingkan dengan Zhou Tong saat itu. Ketika dia mendengar cibiran dari langit, Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Di wajah mudanya itu, senyum dingin dan mengejek perlahan muncul. Apakah kamu yakin? Jawab Lindong. Tawa lembut terdengar dari mulut Lindong. Tiba-tiba tangannya menyatu membentuk segel. Detik berikutnya, cahaya hijau di dalam matanya langsung menebal saat matanya berubah menjadi sepasang mata hijau. Di dalam pupilnya ada pola bercahaya naga hijau, sementara aura luar biasa dari naga raksasa tumbuh semakin kaya dan kuat. Cahaya hijau memanjang dan memendek tanpa batas di kulit Lindong. Sampai saat ini, ketika Lindong memamerkan Green Dragon Materialist Dragon Art, itu tidak terlihat secantik dan menakutkan seperti sebelumnya. Namun penampilan polos dan sederhana itu, sekarang mengandung kesombongan yang tiada taraf. Kulit Lindong sekarang tampak agak hijau, sambil memberi kesan sedikit kering. Itu tampak seperti lapisan kulit naga hijau tua. Meskipun terlihat lemah dan kurus, ia memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Mengaum, cahaya hijau mulai berfluktuasi, sebelum tampak berubah menjadi tato naga hijau samar di tubuhnya. Raungan naga yang dalam bergema di dalam tubuhnya, menyebabkan darah dan meridiannya langsung bergolak dan mendidih. Menyerap, gumam Lindong. Dengan tangannya menyentuh tanah, suara lembut perlahan-lahan muncul dari mulut Lindong. Detik berikutnya, sinar cahaya meledak dari tanah, di tempat Lindong berada dan menghancurkan langit. Berkas cahaya ini mengandung energi yang sangat besar dan tak terbatas. Saat ini, mereka semua sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Lindong tanpa syarat. Lebih jauh lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah, setelah menyerap energi tanpa batas seperti itu, tidak ada indikasi tubuhnya akan meledak. Sudah jelas, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tirani yang dapat menahan masuknya energi tak terbatas ini. Bang! Saat energi yang tak terbatas mengalir deras ke tubuhnya, aura Lindong mulai meningkat selangkah demi selangkah. Fluktuasi Yuan Power dari tubuhnya sudah mencapai tingkat yang menakjubkan. Bajingan ini, ucap Lei Qian. Wajah Lei Qian berubah jelek saat dia melihat Lindong di dalam pilar cahaya. Dia bisa merasakan bahwa Yuan Power Lindong sudah melebihi miliknya. Kekuatan hidup dari tanah ini dalam radius belasan mil telah sepenuhnya diserap olehnya, radius ini harus menjadi batasnya. Namun sudah akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Berpikir bahwa tubuh fisiknya sebenarnya mampu menahan gelombang kekuatan seperti itu, ucap Ling Zhen. Pandangan Ling Zhen juga agak suram. Lindong saat ini juga bisa membuat jantungnya berdebar. Orang ini benar-benar seperti jurang maut, dan tidak ada yang bisa mengukur seberapa dalam jurang itu, pikir Ling Zhen.
Pilar cahaya yang memenuhi area, akhirnya secara bertahap menghilang. Di dalamnya ada sosok pemuda ramping dan kurus. Di bawah tatapan sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan ke depan. Langkah kakinya tidak keras dan jelas, saat kakinya mendarat di tanah. Namun mereka menghasilkan suara kecil yang seiring dengan denyut nadi tanah, menyebabkan tanah bergetar. Saat cahaya hijau tersebar, Lin Dong mengangkat kepalanya. Sepasang mata bercahaya hijau, yang terkunci pada wajah suram menghadapi Yuan Chang. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Lin Dong, sebelum dia berkata dengan suara lembut. "Berapa banyak keuntungan yang masih kamu miliki sekarang?" ucap Lin Dong. Bang, di saat kata-kata Lin Dong memudar, aura yang sangat tak terbatas dan kuat, tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Tingkatannya telah melampaui ahli pada tahap setengah langkah kehidupan mendalam seperti Lei Qian, dan dengan cepat mengejar ke tingkat Yuan Chang. Huf! Merasakan dua aura yang menghapus langit, banyak orang dengan lembut menghembuskan napas, sebelum detak jantung mereka mulai meningkat. Awalnya mereka berasumsi, bahwa pertempuran antara Chen Gui dan Yuan Chang akan menjadi yang terbesar dan terbaik dalam kompetisi sekte besar ini. Namun adegan sebelumnya memberitahu mereka, bahwa pertarungan puncak asli baru saja tiba. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.